Saudara-saudaraku, anak-anak sekalian dimanapun berada, selamat pagi. Hari ini kita bersama merayakan perayaan Ekaristi untuk mensyukuri segala anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Teristimewa tugas yang diberikan kepada kita yaitu untuk mewartakan Injil dengan segala situasi dan kondisi kita, dengan taat dan setia. Begitu pentingnya putusan ini sampai Santo Paulus dalam bacaan kedua nanti kita dengarkan menunjukkan bahwa upahnya adalah bahwa boleh mewartakan Injil itu. Mari kita mulai perayaan kita dengan merendahkan diri di hadirat Tuhan karena dosa dan kelemahan kita, terutama karena kegagalan kita menjalankan tugas-tugas kita, mewartakan Injil dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semua orang yang merasa lemah dan menderita menemukan kekuatan dan penghiburan padamu. Semoga kami dapat meneladani sikap hidup putra-Mu yang selalu taat dan setia membawa kabar sukacita pada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasalah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak sekalian, Injil hari ini menceritakan Yesus sebagai juru selamat dunia, tetapi juga melakukan penyembuhan-penyembuhan. Di sinagoga, Yesus menyembuhkan orang yang najis. Kemudian dia pergi ke rumah Petrus, menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang demam. Orang pun kemudian membawa kepadanya semua yang sakit dan kerasukan setan, dan dia menyembuhkan orang yang sakit dengan berbagai penyakit dan mengusir banyak setan. Tapi pagi hari dia kabur, dini hari ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Murid-murid mencari dia dan memberitahu bahwa lebih banyak orang telah berkumpul dan mencari Tuhan. Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Dari sini kita tahu, sebenarnya untuk apa tujuan Yesus datang. Pekerjaan Yesus yang utama adalah memberitakan Injil, mewartakan kabar gembira bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi kita manusia, dan kita diminta mengasihi Allah dan putra-putri Allah itu. Itulah mengapa Yesus, guru rohani, menolak untuk membatasi pelayanannya di satu tempat. Yesus juga menolak untuk membuat orang percaya akan datangnya kerajaan Allah yang duniawi, di mana Dia berkuasa sebagai raja duniawi. Itulah mengapa Yesus menanggapi Simon dengan berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus melakukan perjalanan ke seluruh Galilea mewartakan pesan kerajaan Allah yang rohani, bukan yang duniawi, di sinagoga, di tempat-tempat ibadat, dan mengusir setan. Jadi melalui Injil hari ini, Yesus menekankan kepada kita mengenai apa yang harus Dia lakukan. Yang utama dan pertama adalah mewartakan Injil.
tetapi dia juga sambil melakukan itu menyembuhkan orang, mengusir setan, dan berdoa. Yang pertama, Yesus menyembuhkan. Hal itu dilakukan karena Yesus prihatin dengan masalah penderitaan manusia dengan segala bentuknya. Maka dia menyembuhkan orang yang menderita dengan berbagai cara. Namun harus diingat, bahkan Yesus sendiri juga harus mengalami penderitaan. Dia tidak menggunakan kuasanya untuk mencegah derita untuk dirinya. Jadi dengan demikian Yesus menunjukkan penderitaan itu bukan sesuatu yang buruk dalam dirinya sendiri. Banyak penderitaan yang ditimpakan kepada Yesus. Dia diejek, dihina, dianiaya. Banyak orang mengkhianati dia. Dia juga menderita lapar, haus, capek. Apalagi kalau kita membayangkan cerita Injil tadi ya. Malam hari orang datang dengan segala banyak orang yang sakit untuk disembuhkan sampai larut. Kita pun dipanggil untuk menyembuhkan kelemahan orang lain dan diri sendiri dengan pertolongan Tuhan. Kalau toh orang tidak sembuh secara jasmani, jangan khawatir. Kabar baiknya adalah kita bukan Tuhan Yesus. Yesus pun tidak menyembuhkan semua orang sakit di Palestina pada zamannya. Kalau orang tetap sakit, cacat, bahkan wafat, tetapi sembuh secara rohani dengan mengimani kasih Tuhan yang menyelamatkan, itu sudah luar biasa. Hidup dalam kerajaan Allah itu bisa dilakukan dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya baru saja melakukan pertemuan dengan teman-teman seangkatan saya. Sebut saja salah satu namanya Bagus. Dia menderita sakit COVID berhari-hari, merasakan penderitaan, sulit menerima. Tapi pada satu titik dia ingat lagu Komuni Batin, di mana Tuhan mau memeluk dia, di mana dia ingat kemudian teman-temannya, saudara-saudaranya memberi perhatian, mengasihinya. Maka dia sampai kepada tahap menerima sakit itu. Dan setelah itu dia merasakan lebih cepat sehat, kuat, dan pulih. Akhirnya dia sembuh. Yang kedua yang dibuat oleh Yesus adalah berdoa. Diceritakan dalam Injil bahwa di pagi hari, dini hari sebelum matahari terbit, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Simon Petrus dan orang-orang yang bersamanya mengikutinya dan mereka menemukan Yesus serta berkata kepadanya bahwa setiap orang mencarinya. Mengapa Yesus berdoa? Yesus berdoa untuk mempererat hubungan dengan Bapa, sumber kekuatan rohaninya dalam membangun kerajaan Allah yang rohani. Penyembuhan banyak orang, pengusiran setan itu menyerap kekuatan Yesus yang juga manusia, yang bisa capek, bisa lapar, bisa haus. Kita pun perlu melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu membangun hubungan dengan Allah, dengan Bapa kita, menimba kekuatan rohani dengan doa, berhenti sejenak di tengah kesibukan kita, mendengar kehendak Allah dalam hidup kita,
juga di tengah-tengah saat sakit kalau kita sedang sakit. Salah satu teman saya, sebut saya namanya Bagas, mengungkapkan penyesalannya bahwa dia termasuk orang yang kurang disiplin, orang yang mungkin kurang taat di dalam hidup menggereja. Tetapi dia ingat akan doa-doa dasar, dan itulah yang dia pegang. Bapa kami, Salam Maria. Itu cara membina hubungan Tuhan di masa sakit. Kita tahu di dalam masa sakit seringkali pikiran kita tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita masih punya ingatan, berdoa sungguh-sungguh, itu bisa membantu kita membangun relasi, sehingga kita bisa sampai kepada pertobatan. Yang ketiga yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil tadi adalah tugas pokok, yaitu mewartakan kabar baik kerajaan Allah, untuk mengundang semua umat manusia agar Tuhan memerintah sebagai Raja dalam hati kita dan hidup kita, mendamaikan kita dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Banyak dari penyakit, pengalaman pemiskinan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini dapat kita lacak pada dosa yang memisahkan kita dari Tuhan dan satu sama lain. Dengan menyembuhkan akar penyebab dosa atau masalah-masalah kita itu, kita menemukan diri kita lebih siap menerima berkah Tuhan yang melimpah dalam semua bidang kehidupan kita. Akar dosa itu seringkali keserakahan atau kerakusan. Ada yang bisa menemukan ketidakdisiplinan dalam hidup kita. Kita ingin ini, ingin itu, egois, sehingga kita jatuh. Kita semua diundang, jangan sampai kita melewatkan yang utama dengan mencari kesembuhan fisik dan kesejahteraan materi tanpa terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan, membuat kita menjadi bagian kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, merendahkan diri di hadirat Tuhan, atau berdamai dengan Tuhan dalam doa dan karya kita. Saudara-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus mengemukakan salah satu hal yang sederhana tentang doa, dan baik kita perhatikan ini dalam rangka membina hubungan baik kita dengan Allah, karena ini sesuatu yang menopang pelaksanaan tugas hidup kita, mewartakan Injil dalam situasi dan kondisi kita masing-masing. Paus Fransiskus berkata demikian, beberapa orang berpikir bahwa berdoa harus menggunakan banyak kata atau kalimat panjang. Saya juga melihat bahwa banyak orang Katolik yang percaya kalau berdoa adalah berbicara kepada Tuhan seperti burung beo. Tidak, doa dilakukan dari hati, kata Paus Fransiskus. Marilah kita syukuri panggilan kita untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Tuhan, mewartakan kerajaan Allah dengan kondisi dan situasi kita yang ditopang oleh doa-doa kita. Bukan doa seperti burung beo, tetapi doa dari hati kita. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan perayaan kita. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Kau perkenankan menerima roti hidup. Semoga dengan sakramen Ekaristi, kami dijiwai oleh semangat Kristus untuk turut serta berkarya bagi sesama. Sebab Dialah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.